Banjir dan longsor melanda 16 kecamatan dan 74 desa di Kabupaten Mandailing Natal hingga Minggu 19 Desember. Nelayan Natal selama ini dibiarkan menanggung beban lantaran ikan tangkapan juga punah karena aktivitas dan limbah tambang telah mengubah birunya air laut menjadi lumpur dan racun. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Arjuna, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Arjuna. Halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda mengenai banjir di Mandailing Natal ini, bagaimana perspektif aktivis lingkungan hidup dan apa kira-kira faktor penyebab banjir? Baik rekan Mei dan sahabat Tribun di mana Anda berada, banjir yang telah melanda 16 kecamatan dan 74 desa di Kabupaten Mandailing Natal pada Sabtu hingga Minggu kemarin, menurut perspektif aktivis lingkungan hidup bernama Bim Arahap, itu ini akan banjir bencana ekologis akibat maraknya perusakan hutan, baik tambang liar di sepanjang Sungai Batang Natal. Karenanya dia beranggapan bahwa pemerintah telah salah mengatakan alasan karena banjir tersebut diakibatkan hujan deras seperti itu. BIM juga telah lama menyoroti dan merekam peristiwa perusakan alam di daerah aliran sungai sepanjang Sungai Batang Natal di Madinah. Di sana juga terdapat hutan-hutan yang digunduli, yang dulunya sungai merupakan sumber penghidupan, ini sudah berubah menjadi keruh seperti itu. Rekan Mei. Kemudian aktivitas apa yang terjadi di Sungai Batang Natal Madinah selama ini dan sudah berapa lama terjadinya? Baik Mei. Seperti yang dihimpun selama ini oleh aktivis tersebut, selama ini ekskavator penambang emas bebas beroperasi mencincang sungai-sungai di Sungai Batang Natal sepanjang 24 jam tanpa jeda, sehingga ini dianggap kejahatan yang sulit ditertibkan terkait kejahatan lingkungan. Awalnya tambang update yang beroperasi lama-kelamaan dan terlebih 3 tahun terakhir Sungai Batang Natal dikeruk tanpa ampun menggunakan ekskavator. Menurut tim, sumber malapetaka ini dimulai di Desa Tombang, Kaluang hingga Desa Gambir, Kecamatan Linggabayu. Jadi ada sepanjang 22 km sungai yang dikeruk oleh ekskavator yang setiap hari dioperasikan di sana ekskavator. Efek dari pengerukan tersebut, 33 km sungai yang tidak ada aktivitas tambangnya menjadi berdampak dan lumpur mengubah wajah sungai sehingga merusak ekosistem. Baik, rekan Mei. Ya, kemudian selama ini apakah memang ada pembiaran atau seperti apa, Arjuna? Baik, Mei. Menurut BIM, ini juga merupakan salah satu kerusakan ekosistem yang terbesar yang terjadi di Sumatera Utara dan ada di Madinah. Menurut BIM, ini pasti kerusakan berproses karena adanya pembiaran oleh pemerintah. Sebab dulunya ini berawal dari penambang tradisional, kemudian meningkat menjadi menggunakan mesin dompeng, dan akhirnya diduga investor-investor atau pemodal-pemodal besar masuk dari luar Madinah tanpa ada penertiban hingga saat ini. Dan memang kata BIM, beberapa hari lalu sebelum banjir, Bupati Madinah telah datang ke lokasi untuk mengajak untuk menertibkan tambang-tambang tersebut. Namun sayangnya, bahkan Gubernur Sumatera Utara sekalipun Edi Rahmayadi juga telah berkali-kali meminta tambang ini dihentikan. Namun hingga saat ini tak berefek hingga akhirnya terjadi banjir. Sehingga ini menurut tim terjadi karena adanya pembiaran. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Arjuna atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.